Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat ini untuk bisa sama-sama kembali menjalankan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, sekaligus kita melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr, peringatan dari sumber-sumber keburukan, karya Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan terakhir permasalahan al-insu wal jinnu masdarus syarr. Manusia dan jin itu adalah sumbernya kejahatan dan keburukan. Demikian pula Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam sudah memberikan perkara-perkara yang menjadikan seorang hamba itu dijauhkan dari segala jenis keburukan yang ada pada jiwa, yaitu beliau membawakan bab al-isti'adzatu billah min jami'i anwa'is syurur. Hendaknya seorang itu beristi'adzah, talabul audz, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari seluruh jenis-jenis keburukan. Beliau membawakan beberapa doa yang datang dari Nabi SAW terkait dengan anjuran agar seorang itu meminta perlindungan agar dia dihindarkan oleh Allah dari perbuatan buruk, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, di malam ini kita masuk di halaman ke-24 dari buku cetakan Darul Athar, buku Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr, buku cetakan Darul Athar Sana'a. Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala memberikan judul Asy-syarrul musta'adzu minhu naw'ani, bahwasanya asyarr, keburukan, kejahatan, al-musta'adzu minhu, yang seorang itu berlindung kepada Allah Azza wa Jal darinya, dari keburukan itu, naw'an, itu ada dua macam. Ini judul yang dibawakan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah. Nah, ini yang menjadi materi kita di malam ini, bahwa keburukan dan kebaikan itu masing-masingnya terbagi menjadi dua. Keburukan itu ada dua, kebaikan itu juga terbagi menjadi dua. Namun beliau hanya menyebutkan judul terkait dengan asyarrul musta'adzu minhu, yaitu kejahatan dan keburukan yang seorang berlindung kepada Allah darinya itu ada dua macam.
Walaupun nanti akan dibahas kebaikan juga ada dua macam. Dan ada dalil yang menguatkan tentang hal ini. Syekh Muhammad bin Abdul Imam hafizahullah akan membawakan dalil masing-masing dari 4 perkara ini. 2 kebaikan, 2 keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Beliau mengatakan ahaduhuma mawjudun yutlabu raf'uhu aw takhfifuhu. Ini berkaitan dengan asyar, keburukan duluan yang dibahas. Karena sesuai dengan judul, keburukan al-musta'adu minhu, yang seorang itu berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut, naw'an, itu ada 2. Jadi keburukan itu ada 2. Yang pertama, mawjud, keburukan yang sudah ada. Keburukan yang sudah ada pada setiap diri kita. Dan ini sudah banyak pada diri kita jamaah. Keburukan yang memang sengaja untuk direncanakan, untuk dilakukan. Atau keburukan yang tanpa disengaja. Dan itu sudah banyak sekali pada diri kita. Kata beliau, yutlabu raf'uhu. Dan ini keburukan yang yutlab, yang dituntut raf'uhu, untuk dihilangkan. Karena yang sudah ada itu harus dihilangkan. Penyakit itu harus diobati. Maksiat itu harus diterapi, dicari akarnya, kemudian diputus segala sarana dan prasarana yang mengantarkan kepada maksiat tadi. Ini namanya asyarru mawjud, keburukan yang sudah ada. Yutlabu raf'uhu, setiap kita dituntut untuk menghilangkannya. Wa takhfifuhu au takhfifuhu, atau kalau nggak bisa hilang, minimal diringankan. Kadang ada memang penyakit yang sudah ada, sudah mendarah daging dia. Sangat susah untuk meninggalkannya. Sulit untuk ditinggalkan. Bukan tidak ada upaya. Sudah berupaya. Tapi kadang kalau keburukan itu memang sudah tahunan, bahkan puluhan tahun menjadi kebiasaan, itu sangat sulit untuk dihilangkan. Maka ini keburukan yang pertama. Keburukan yang sudah ada, dituntut untuk menghilangkan atau minimal diringankan. Nah ini yang pertama jamaah. Nanti akan kita baca bagaimana dalil-dalil yang dinukil oleh Abu Nasr, Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam dari ucapan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Tafsir Mu'awwidhatain di halaman ke-32. Kemudian ats-tsani, keburukan yang kedua, kata Syekh, syarrun ma'dum, yaitu keburukan yang belum ada. Di jiwa kita ini sudah ada keburukan, tapi ada juga yang belum ada. Tapi bisa saja jadi ada. Tidak ada, tapi bisa saja jadi ada. Bagaimana itu? Kata Syekh, yutlabu baqa'uhu 'alal 'adam. Yaitu sesuatu yang yutlab, yang dituntut baqa'uhu 'alal 'adam. Dia harus ditiadakan dari diri kita. Dituntut harusnya tidak ada pada diri kita. Atau jangan sampai ada. Karena memang jamaah, hari ini kita istiqamah di atas ketaatan, tapi bisa saja jiwa itu terlena dan akhirnya terbawa kepada jurang dosa. Maka yang dinilai itu bukan yang sekarang. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan yang Allah pandang itu yang terakhirnya. Oleh karena itu kita dituntut untuk perbanyak doa. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqni, atau Allahumma rzuqna, ya, Allahumma rzuqna. Misalnya minta husnal khatimah, kematian yang baik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kematian yang baik. Atau meminta taubat sebelum kematian itu datang. Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah taubat sebelum meninggal dunia. Ini keburukan yang belum ada, tapi seorang itu memang dituntut untuk menjaga dirinya supaya jangan sampai ada. Bisa dibedakan ini jemaah. Yang pertama, dia sudah ada,
dituntut untuk dihilangkan, diobati, atau minimal diringankan. Yang kedua, yang belum ada, dan seorang itu mempertahankan dirinya agar jangan sampai ada. Baik, ini penyakit yang mesti kita waspadai. Wa kama annal khairal mutlaq nau'an. Sebagaimana juga kebaikan itu ada dua. Kalau keburukan dua, maka kebaikan secara mutlak juga ada dua, kata Syekh. Ahaduhuma mawjud yutlabu dawamuhu wa thabatuhu wa alla naslubuhu. Kata beliau, kebaikan yang pertama yaitu kebaikan yang mawjud, yang sudah ada. Kebaikan yang sudah ada. Yutlabu dawamuhu wa thabatuhu. Setiap dari kita dituntut untuk mempertahankannya dan mengokohkannya dalam jiwa. Salat, kebaikan. Ajakan untuk membantu orang, kebaikan. Tapi coba lihat, kita dituntut untuk istiqamah, continue, terus menerus, dan menetapkan, mengokohkan jiwa kita di atas kebaikan itu. Wa alla naslubuhu, agar semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengambilnya, mencabutnya. Maka istiqamah di atas amalan ketaatan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pembagian al-khair, pembagian dari kebaikan, yaitu ma'dum. Ats-tsani ma'dum. Kebaikan yang ma'dum, kebaikan yang asalnya tidak ada. Fayutlabu wujuduhu wa husuluhu. Maka setiap di antara kita itu dituntut supaya ada dan terjadi. Yang belum ada, diadakan. Yang belum ada, diadakan. Yang belum diamalkan, kita amalkan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita ulangi supaya lebih jelas. Keburukan dua, kebaikan dua. Keburukan dua, yang pertama, keburukan yang sudah ada, dituntut untuk dihilangkan atau minimal diringankan. Keburukan yang kedua, keburukan yang tidak ada. Setiap di antara kita dituntut memang harus menjaga jiwa, harusnya itu tidak ada. Kebaikan juga dua. Kebaikan yang memang sudah ada, kita dituntut untuk istiqamah di atas itu. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nikmat kebaikan itu. Yang kedua, yaitu kebaikan yang tidak ada. Kita belum dapat kebaikan itu. Maka ini dituntut supaya ada dan kita dapat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Syekh mengatakan kepada kita, "Fahadhihi arba'atun hiya ummahatu matalib as-sa'ilin min rabbil alamin." Maka ini semua, yaitu 4 perkara ini, 2 kebaikan, 2 lagi keburukan. 4 perkara ini perkara yang sering diminta oleh seorang hamba kepada Rabbnya, Rabbul Alamin Allah. Kalau kita doa, itu kembali kepada 4 ini saja. Apakah baik atau buruk? Kalau buruk yang sudah ada, minta dihilangkan. Ya Allah, hilangkan maksiat dari diriku ya Allah. Atau ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, penyakit yang memang kerusakan tidak ada, kita minta jangan sampai ada. Tapi kalau minta kebaikan, maka kebaikan yang sudah ada, kita minta agar istiqamah. Kemudian kalau kebaikan itu belum ada, kita minta semoga kita dapat seperti apa yang didapatkan oleh para nabi Allah Azza wa Jalla. Baik ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata beliau, wa 'alaiha madaru talabatihim. Maka di atas 4 perkara inilah poros permintaan mereka, yaitu para hamba. Wa qad ja'at hadhil matalib al-arba'ah fi qoulihi ta'ala an ibadihil mu'minin. Wahum yad'unahu wa yatadarra'una ilaih. Dan sungguh telah datang permintaan dari 4 perkara ini dalam firman Allah dari hamba-hambanya yang beriman, di mana mereka berdoa wa yatadarra'un, dan mereka menghinakan diri, bertadarru' kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, ini firman-Nya. Baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini firman Allah di dalam surah Ali Imran
ayat 193. 193. Coba lihat jamaah. Ini adalah permasalahan permintaan seorang hamba memohon kepada Allah dari perbuatan buruk yang memang sudah ada, sehingga Allah Azza wa Jal menghilangkan perbuatan buruk itu dari jiwa kita, atau minimal meringankannya. Lihat firman Allah, Al-Imran 193. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa-doa orang beriman itu, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini bentuk seorang itu meminta dengan menyebut nama Allah, yaitu Rabb. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan. Apa yang kami dengarkan? Munadian, yaitu penyeru, yunadi lil iman, yang mengajak pada iman. Orang beriman itu mereka mendengarkan penyeru-penyeru yang mengajak kepada keimanan. Untuk apa? An aminu bi rabbikum, yang menyeru kami agar kami beriman kepada Rabb kami, yaitu maksudnya berimanlah kalian, an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Jadi ciri orang beriman itu mereka minta sama Allah, ya Allah, ya Tuhan kami dengar setiap yang menyerukan apa yang Engkau perintahkan, ya Allah, kami dengarkan. Untuk apa? Untuk menerima agar kami beriman kepada Engkau, ya Allah. Fa amanna, kami pun beriman. Ini belum syahidnya. Syahidnya adalah lanjutan ayat. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah kami. Coba lihat. Ya Allah, ampunilah kami. Ini menunjukkan seorang hamba itu dituntut untuk minta ampun dari dosanya yang sudah ada dan sudah banyak. Nah, ini kita hendaknya menyadari jamaah dosa kita masing-masing. Kita tidak melihat ke orang lain sebelum menyoroti dan memeriksa apa yang ada pada diri kita. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, periksa diri kita, baru kita periksa orang. Maka keburukan yang sudah ada itu minta sama Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Dzunub itu jamak dari dzanbun. Dzanbun itu satu dosa. Tapi kalau dzunub, banyak dosa. Ya Allah, kami meminta ampunan kepadamu, ya Allah, dari banyaknya dosa-dosa kami. Dan itu tidak akan bisa dihitung jamaah. Banyaknya dosa secara sadar dengan mengikuti hawa nafsu, atau secara tidak sadar disebabkan kejahilan, maka itu semua hendaknya menjadikan seorang hamba itu meminta ampun kepada Allah. Kemudian Allah katakan, doa mereka, wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, kaffir anna, yaitu hapuskanlah ya Allah dari kami, apanya? Sayyi'atina, keburukan-keburukan kami. Berarti jiwa itu buruk, sudah banyak dalam jiwa kita. Mulai dari penyakit yang batin, penyakit yang tidak nampak, hasad, iri hati, dengki, riya, sum'ah, dan lain-lain dari penyakit-penyakit yang secara kasat mata bainahu wa bainallah, hanya antara seorang dengan Allah saja, tidak bisa dinilai secara zahir. Maka permintaan ampun ini dituntut. Fahadha talab, kata Syekh Al-Imam, fahadha talab lidaf'i syarril mawjud. Maka inilah satu tuntutan permintaan. Fahadha talab, inilah satu permintaan tuntutan lidaf'i syarril mawjud, untuk menghilangkan keburukan, kejahatan yang sudah ada. Jadi apa yang harus kita tempuh jamaah? Doa, minta ampunan, minta penghapusan dosa, supaya menepis keburukan yang sudah ada. Ini maksud Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Fa inna dzunuba was sayyiati syarrun kama taqaddama bayanuhu.
Karena sesungguhnya dosa-dosa dan keburukan-keburukan itu merupakan syarrun, merupakan perbuatan kejahatan sebagaimana yang telah berlalu. Jadi dosa itu kejahatan. Demikian pula keburukan-keburukan ini juga telah berlalu, kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ini yang pertama. Kemudian Syekh mengatakan, "Tsumma qala mukhbiran anhum." Kemudian Allah juga memberitakan tentang mereka, tentang doanya orang-orang yang beriman ini. Apa di antara doa mereka? Masih surah Al-Imran 193. Di antara doa mereka, "Wa tawaffana ma'al abrar." Ya Allah, tawaffana, wafatkanlah kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Wafatkan kami sama orang-orang yang baik. Apa maksudnya? Fahadha talabu dawamil khairil mawjud wa huwal iman hatta yatawaffahum alaih. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah, adapun doa orang beriman, tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Fahadha talab, maka ini adalah tuntutan dawamul khair, untuk seorang itu dituntut continue dan konsisten di atas kebaikan yang sudah ada. Baik, jadi kebaikan yang sudah ada, kita minta supaya istiqamah. Sekarang kita sudah berada di atas kebaikan. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, ditambah nikmat mengenal sunnah Nabi, dan mengenal yang mana yang disebut dengan bid'ah. Mengenal mana tauhid, mana syirik, mengenal mana hak, mana batil, mengenal yang baik dan mengenal yang buruk. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, minta keistiqamahan. Sudah ada, kebaikan itu sudah ada, minta keistiqamahan. Allah katakan, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan kami sama orang-orang yang baik. Tidak berarti jamaah, kebaikan kita hari ini itu tidak berarti. Apa yang ada pada jiwa kita di hari ini dari kebaikan itu tidak berarti. Karena memang disebutkan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat dari yang akhirnya. Oke, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ketika Nabi SAW menceritakan terkait dengan penciptaan manusia, manusia diciptakan dari segumpal air mani yang hina, kemudian setelah itu dikumpulkan menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging, ditiupkan ruh. Setelah itu Nabi ceritakan, fa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang yang di antara kalian, kata Nabi, dia memenuhi amalnya dengan amalan penduduk surga. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Nabi mengatakan sampai jarak orang ini dengan surga itu tinggal 1 hasta. 1 hasta itu kurang lebih 2 jengkal jemaah. Dari ujung jari sampai siku. Segitulah jarak dia dengan surga, saking dekatnya itu. Menunjukkan banyak sekali amalnya. Fayasbiqu 'alaihil kitab, tapi takdir mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Jadi itu bukan pemastian. Yang wajib bagi kita itu adalah apa? Meminta tawaffana ma'al abrar. Ini tujuan kita. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam ucapan beliau yang masyhur, thalathu ad'iyatin la tansawha fi sujudikum. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada 3 doa, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ini mufti Saudi Arabia, mufti ketua lajnah daimah di masanya. Beliau wafat digantikan dengan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan thalathu ad'iyah. Ada 3 doa yang jangan lupa, la tansauha fi sujudikum. Jangan kalian lupa membacanya di sujud kalian. Baca dulu doa sujud, setelah itu menambah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang pertama, ya Allah aku minta samamu ya Allah husnal khatimah, kematian yang baik. Kematian apa?
yang baik. Ini minta istiqamah supaya kita mati di atas apa? Kebaikan. Karena yang sekarang tidak berguna, kalau yang akhirnya rusak. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuhah qablal maut. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah taubatan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya qablal maut, sebelum kematian itu datang. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, maksudnya Allah, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ya, ini golongan pertama. Golongan kedua, Nabi mengatakan fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada lagi orang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta bainahu wa bainaha illa dira. Sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal dekat sekali, tinggal satu hasta. Ya. Jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta karena amalnya amal penduduk neraka semuanya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, taubat, maka dia pun masuk di dalam surga tadi. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Berarti faedahnya apa? Apa yang ada pada kita dari kebaikan zaman sekarang, terus minta supaya istiqamah. Tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami di atas kebaikan bersama orang-orang yang baik. Jangan pernah meremehkan orang yang berbuat dosa hari ini. Bukan sekedar bersyukur, minta istiqamah di atas kebaikan, tapi juga mesti mengingat poin penting, jangan meremehkan pelaku dosa hari ini. Ada orang berbuat dosa di mana-mana dipermalukannya. Nah, itu coba lihat tuh, anaknya si Fulan bin Allan tuh. Ya, itu hasil didikannya. Makanya anaknya seperti itu. Hari ini dia bilang begitu, bisa jadi keesokan hari Allah uji dia dengan itu. Makanya kalau kita melihat musibah yang menimpa orang, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari musibah yang menimpa mereka. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan keutamaan padaku. Orang dapat musibah, aku tidak. Syukur, alhamdulillah. Minta keistiqaman, jangan merendahkan orang. Ini banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang kalau sudah bicara tidak baik tentang orang lain, tunggu saja. Suatu saat dia akan seperti itu. Ya. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Kalau kita mengingatkan keburukan dari orang, kita ingatkan dengan cara yang baik. Tidak mempermalukan orang. Tidak mencibirnya ketika berkumpul di hadapan orang ramai. Panggil dia, nasihati dia. Tabayyun. Ya, jelaskan nasihat itu sehingga nasihat itu mudah diterima. Karena memang pada asalnya orang menyampaikan nasihat itu atas dasar cinta, bukan benci. Orang kalau menyampaikan nasihat sudah atas dasar benci, itu sudah ditunggangi syaitan itu. Maka cinta kita. Kita cinta kebaikan untuk kita cinta kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita cinta kebaikan itu untuk kita. Bukan cinta kebaikan untuk kita, benci sama orang. Nah, ini jangan sampai dia dapat nih. Kebaikan yang seperti saya dapat, jangan sampai dia dapat. Ini namanya hasad. Penyakit dengki, iri hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Sudah dua yang dijelaskan oleh Syekh. Yang pertama, syarrun mawjud. Keburukan yang sudah ada. Maka kita minta, Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah, keburukan kami. Kemudian kita minta perlindungan atau minta sama Allah dari khairun mawjud. Kebaikan yang sudah ada. Tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami sama orang yang berbuat baik. Baik, kemudian Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala. Kata beliau, fahadha talabu dawamul khairil mawjud wa huwal iman. Maka doa tawaffana ma'al abrar ini adalah tuntutan agar senantiasa terus-menerus di atas kebaikan yang sudah ada, yaitu keimanan. Hatta yatawaffahum alaih, sampai mereka wafat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tsumma qala anhum, kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang hamba-hambanya ini. Ya, apa di antara doa mereka orang beriman ini, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 194, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Rabbana wa atina
ma wa'adtana ala rusulik. Rabbana ya Allah, wa atina, berikanlah pada kami ya Allah, ma wa'adtana ala rusulik, segala sesuatu yang engkau telah janjikan kepada Rasulmu. Apa yang Allah janjikan kepada Rasul? Jaminan. Jaminan apa? Jaminan surga. Rasul sudah dapat? Rasul sudah dapat? Ini kan sesuatu yang belum. Maka kita juga meminta supaya kita juga mendapatkan seperti apa yang Allah janjikan sama Rasul. Jaminan surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Rabbana ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, berikanlah pada kami seperti apa yang engkau janjikan kepada Rasulmu. Allah janjikan surga, Allah janjikan haud telaga, Allah janjikan syafaat untuk Nabi Muhammad, Allah janjikan kebaikan-kebaikan. Nah ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah adalah poin yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu khairun ma'dum. Tadi kebaikan ada dua kan? Kebaikan yang sudah ada, kita minta istiqamah sampai mati. Kebaikan yang kedua, kebaikan yang belum ada, tapi kita dituntut supaya kebaikan itu ada, dan kebaikan itu terjadi, kita dapat. Maka ayat yang menyebutkan Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ya wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah kau janjikan kepada Rasulmu. Sekarang kita belum dapat, tapi kita minta seperti apa yang Allah janjikan sama Rasul. Kemenangan, ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, surga. Ada yang dapat sekarang surga? Surga itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Nah, ada yang bilang surga tidak kebaikan. Kita sudah dapat? Belum. Minta sama Allah supaya kita dapat. Nah, ini maksudnya. Kebaikan yang belum ada sekarang, tapi kita dituntut untuk minta dan untuk mengadakan itu supaya ada. Bagaimana caranya? Beramal soleh, beramal ketaatan, tinggalkan keburukan, dan pelajari seluk-beluk keburukan supaya bisa meninggalkan. Araftu syarr la lisyarr lakin litawaqqihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, bukan untuk aku terjatuh pada keburukan itu, bukan. Tapi aku mempelajari keburukan agar aku tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Orang belajar syirik bukan terjatuh dalam syirik, tapi supaya dia tahu mana tauhid, mana syirik. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata Syekh, fahada talabun lil khairil ma'dum wa ayyutiyahum iyyah. Maka ini adalah tuntutan untuk melakukan kebaikan yang belum ada. Untuk meminta kepada Allah tuntutan yang belum, kebaikan yang belum ada, agar Allah mengadakannya untuk kita. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh, wa qala ta'ala mukhbiran anhum. Allah berfirman juga masih dalam surah Ali Imran ayat 194. Ini adalah permohonan yang keempat. Yaitu apa? Permohonan yang keempat yaitu meminta kepada Allah dari keburukan yang belum ada supaya kita terhindar dan jangan sampai ada. Allah berfirman, wa qala thumma qala ta'ala mukhbiran anhum. Allah berfirman memberitakan tentang doa-doa mereka, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Jangan hinakan kami pada hari kiamat. Penghinaan pada hari kiamat itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Sudah ada atau belum? Belum ada. Kita minta sama Allah supaya kita nggak dapat itu. Ini namanya syarrun ma'dum. Keburukan yang belum ada, yang kita dituntut supaya itu jangan sampai ada dan tidak menimpa kita. Fahadha talabu alla yuqi'u bihimul ma'dum wa huwa khizyun yaumal qiyamah. Kata Syekh, maka ini adalah talab, satu tuntutan, alla yuqi'u bihim, agar jangan mereka dijatuhkan oleh Allah, ya, dari apa? Bihimul ma'dum, dari kejelekan yang belum ada, yaitu khizyun, kehinaan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum. Jadi ini dalil-dalil yang dijelaskan ini hanya ada dalam surah Ali Imran 193 dan Ali Imran 194. Hadza kulluhu ma'na kalam Ibnul Qayyim fi risalatihi tafsir al-Mu'awwidhatain. Kata beliau, ini adalah makna dari ucapan Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang ringkas, yaitu risalahnya tafsir Mu'awwidhatain.
Ibnu Qayyim masyhur ya. Ya, orang yang banyak menukil dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia punya kitab judulnya Tafsir Muawwidzatain. Penjelasan terkait dengan Al-Muawwidzatain. Ya. Surat Al-Muawwidzatain. Nah, ini di halaman 32. Wa ala hadza fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina min hadits Ibnu Mas'ud inda Tirmidzi wa Ibnu Majah yatanawal isti'adzah min syarri nafsi alladhi huwa ma'dum lakinnahu fiha biquwwah fa yas'alu daf'uhu wa alla yujad. Kata Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini sering dibaca Nabi saat Nabi menyampaikan khutbah. Ini di antara penggalan khutbatul hajah. Na'udzubillah, kami berlindung kepadamu ya Allah, min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami, wa sayyiati a'malina, keburukan amal-amal kami. Lihat Syekh katakan, yatanawal al-isti'adzatu minasyarri alladhi huwa ma'dum, maka ini berhubungan mencakup tentang perkara mencari al-isti'adzah, perlindungan min syarrin nafsil ladzi huwa ma'dum, dari keburukan diri yang tidak ada. Na'udzubillahi min syururi anfusina, ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa kami. Syekh mengatakan ini mencakup perlindungan, yaitu mencakup perlindungan, permintaan perlindungan dari keburukan jiwa yang tidak ada. Lakinnahu fiha biquwwah, tapi berpotensi akan ada. Keburukan jiwa itu kadang belum ada, tapi dia berpotensi untuk ada. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya hati manusia itu seperti lahan tandus kosong. Kalau nggak ditanami lahan kosong itu tumbuh sesuatu. Apakah yang tumbuh itu adalah duri? Apakah yang tumbuh itu adalah pohon yang bermanfaat? Tergantung dari apa? Situasi dan kondisi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Wa ammal isa fayas'alu daf'uhu, sehingga kalau berpotensi mendatangkan keburukan, fayas'alu daf'uhu, maka seorang itu meminta untuk menolaknya. Wa alla yujad, supaya tidak ada. Kita minta sama Allah. Wa yatanawal ma qad dhahara min syarriha, ini juga mencakup apa yang telah muncul dari kejahatan itu. Wa ammal isti'adzatu min sayyiatil a'mal, adapun meminta perlindungan dari keburukan amal, fa huwa yatadammanu syarr alladhi qad wajad wasyarr alladhi lam yujad lakinnahu yatawaqqa wujuduhu. Kata beliau, dan meminta perlindungan dari keburukan amal, maka ini mencakup keburukan yang sudah ada dan keburukan yang belum ada, akan tetapi bisa saja jadi ada. Wa yatadammanul isti'adzatu min awaqibis sayyi'at, dan mencakup perlindungan dari akibat perbuatan buruk. Minta sama Allah. Kadang jamaah, jiwa itu buruk, minta keistiqomahan supaya tidak jatuh dalam keburukan. Yang ada semoga Allah hilangkan. Tapi kadang ada dampak dari perbuatan buruk itu. Maksiat itu berdampak jamaah. Maksiat itu akan mendatangkan akibat. Akibat itu artinya sesuatu yang datang nanti setelah dosa itu dilakukan. Ada akibatnya. Makanya di antara ucapan ulama menceritakan tentang ini, sampai ada mengatakan, tidaklah aku melihat perubahan terhadap istriku, hewan tungganganku, serta anaknya, melainkan itu karena dosaku 40 tahun yang lalu. Baru Allah balas sekarang. Jadi bisa saja keburukan itu Allah balas segera di dunia, ajil, segera dia. Atau ajil, al-awwal bil ain, ajil, segera di dunia. Kadang keburukan itu ajil, diakhirkan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Allah balas di dunia, kadang menjadi pukulan telak kepada orang. Taubat. Tapi kalau ditunda, ini yang bahaya jemaah. Berbuat maksiat, semakin dibukakan pintu. Sebagaimana telah kita jelaskan, keadaan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah istidraj mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka, kami lalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka.
Fayakunul abdu qad isti'ana billahi min husulil alam wa asbabiha. Maka hendaknya seorang hamba itu minta tolong kepada Allah dari sesuatu yang mendatangkan siksa dan juga sebab-sebabnya. Wala isti'adatu minasyarrin nafsi wa minal a'mali allati tahdutsuha sababun lil afiyah minasyarri bihadzafirihi. Kata beliau, maka minta perlindungan dari keburukan jiwa, dari keburukan amal yang menyebabkan itu menjadi sebab seorang itu akan Allah jaga dari segala keburukan. In kanal musta'idu dza fiqhin fid din. Ini kalau yang minta perlindungan itu orang yang paham agama. Jadi orang yang paham agama itu bukan sekedar minta perlindungan. Beda orang yang beramal itu ikut-ikutan saja. Pak imamnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ucapkan juga itu, tapi dia tidak memahami maknanya. Dia tidak tahu apa maksudnya. Apa yang dia baca dia tidak tahu artinya. Apa konsekuensinya dalam mengucapkan doa itu, dia nggak paham. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdoa dan doanya sia-sia. Kenapa? Tidak tahu apa artinya, tidak tahu apa maksudnya. Berdoa harusnya konsekuensinya dia tahu. Minta perlindungan kepada Allah berarti apa? Mentauhidkan Allah dan tidak meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Tapi karena tidak paham maknanya, akhirnya doa itu tidak berefek. Kayak ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Syekh mengatakan in kanal musta'idu dza fiqhi fid din. Itu semua kalau memang yang meminta perlindungan itu adalah orang yang paham agama. Orang paham agama kalau minta lindung, ya Allah, ya, jauhkanlah kami dari dosa, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskanlah dosa-dosa kami, wa tawaffana ma'al abrar, kumpulkan kami sama orang-orang yang beriman, yang berbuat baik. Minta ampun, maka dia berupaya untuk meninggalkan dosa. Orang tidak paham agama, minta ampun, tapi dosanya terus. Kemudian minta penghapusan dosa. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni, hapuskan. Bagaimana caranya? Dia masih memasang jerat-jerat yang mengantarkan dia kepada dosa tadi. Dia tidak memutus sarana dan prasarana yang mengantarkan dia kepada dosa. Kalau dosa dia itu adalah pergaulan, dia putus pergaulannya. Karena gara-gara pergaulan itulah dia jatuh dalam dosa. Kalau dosanya itu adalah handphonenya, maka putus sarana-sarana yang mengantarkan dia kepada dosa. Kalau dosanya dia itu gara-gara pekerjaannya, putus pekerjaannya. Kalau dosanya itu gara-gara pasangannya, putus segala perkara yang mengantarkan kepada itu. Ini ma'asyiral muslimin, ini namanya dza fiqhi fid din, orang yang paham agama. Demikian pula orang-orang yang meminta doa, tawaffana ma'al abrar, ya Allah, wafatkan kami di atas kebaikan. Maka mereka mencari teman-teman yang baik. Ya, tentunya dia menempuh sebab untuk mendapatkan predikat Allah wafatkan bersama orang-orang yang berbuat baik. Bain wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin azakumullah, yang dapat kita bahas. Insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.